Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap ada dalam keadaan sehat walafiat serta ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, dengan membaca teks, diharapkan kalian dapat mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dengan benar. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, sekarang silahkan kalian baca teks yang berjudul Kena Jerat Pemburu, Gajah Sumatera Ditemukan Terluka yang ada di dalam buku paket PPKN halaman 2-3. Bagaimana? Apakah kalian sudah selesai membaca teks tersebut? Jika sudah, apakah kalian bisa menyimpulkannya? Apa inti dari teks tersebut? Nah, untuk lebih memahaminya, sekarang silahkan kalian jawab pertanyaan Ibu ya. Menurut kalian, apakah sikap pemburu yang ada dalam teks merupakan sikap yang baik? Yups, jawabannya yang tepat sekali. Sangat tidak baik. Karena apa? Karena pemburu sudah melukai organ gerak gajah Sumatera dengan cara menjeratnya. Padahal gajah Sumatera itu kan termasuk hewan yang langka dan harus dilindungi. Kemudian pertanyaan berikutnya, menurut kalian apakah sikap tim penyelamat merupakan sikap yang baik? Betul, perbuatan mereka merupakan perbuatan yang sangat terpuji, berperi kemanusiaan. Buktinya mereka dengan sigap memberikan pertolongan dengan cara melepaskan jerat, kemudian memberikan infus, mengobati lukanya, memberikan obat dan juga vitamin. Dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa sikap pemburu bertolak belakang dengan sikap tim penyelamat. Tim penyelamat bertanggung jawab atas tugasnya. Sikap tanggung jawab tersebut merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, contoh sikap pengamalan lain yang dapat kita temukan dalam teks yaitu menunjukkan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, tumbuhan ataupun hewan merupakan contoh sikap pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, sikap pemburu itu sikap yang tidak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia dengan bangga menyatakan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengatur bagaimana seharusnya warga negara Indonesia bersikap dan berperilaku yang tidak menyimpang.
Nilai-nilai tersebut harus kita jadikan tolak ukur dalam menentukan sikap sebagai warga negara, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahami nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dan contoh sikap pengamalannya? Nah, selanjutnya akan Ibu sampaikan rangkuman materi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berikut dengan kata kuncinya. Kata kunci ini memudahkan kalian untuk menentukan atau membedakan sikap atau perilaku dari masing-masing sila Pancasilanya. Silahkan, selamat menyimak ya. Nilai-nilai Pancasila dan contoh pengamalannya. Sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ke-1 adalah nilai ketuhanan. Wujud pengamalan dari nilai tersebut, yang pertama, taat beribadah. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Jadi tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. Nah, untuk kata kuncinya, di sini Bu Lana sudah simpulkan bahwa sila pertama Pancasila itu kata kuncinya yang pertama Tuhan, kemudian agama, kemudian ibadah. Nah, biasanya untuk wujud pengamalannya itu selalu ada kaitannya dengan ketuhanan, kata-kata Tuhan. Kemudian ada juga kaitannya dengan agama gitu ya. Ada juga kaitannya dengan ibadah. Jadi nanti mudah sekali kalian untuk menentukan apakah ini termasuk pengamalan sila pertama atau bukan. Lihat saja, kalau bahasannya tentang Tuhan, tentang agama, tentang ibadah, nah itu pasti pengamalan sila pertama Pancasila. Begitu ya maksudnya. Oke. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila kedua ini adalah nilai kemanusiaan. Wujud pengamalan dari nilai ini, yang pertama, memiliki sikap tenggang rasa dan peduli. Kemudian yang kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang ketiga, saling menghormati, saling menghargai gitu ya, saling menolong. Nah, dan untuk kata kuncinya, sila kedua ini yang pertama Bu Lana rangkum peduli, penyayang gitu ya, adil, adab, saling begitu ya, saling menghormati, saling menghargai, saling berbagi, pokoknya hal-hal yang positif. Dan tentang adab, bagaimana sikap manusia seharusnya terhadap sesama, tumbuhan ataupun hewan. Kemudian ada kata-kata tentang peduli. Nah, dari sana kalian juga bisa menentukan bahwa sila kedua Pancasila ini wujud pengamalannya berhubungan atau berkaitan dengan kata-kata itu ya, seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yaitu nilai persatuan. Wujud pengamalannya yang pertama, bersedia berkorban untuk kepentingan bersama, rela berkorban ya. Kemudian yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjaga persatuan pastinya ya. Nah, dan untuk kata kunci sila ketiga ini ada kaitannya atau hubungannya dengan berkorban, bersatu, bangga gitu ya, cinta tanah air dan lain sebagainya. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu sudah dipastikan bahwa wujud pengamalan tersebut adalah wujud pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Berbeda kan ya antara sila 1, 2 dan juga 3. Nah, selanjutnya ke sila keempat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam
Sila keempat ini yaitu nilai kerakyatan. Adapun wujud pengamalannya yang pertama mengambil keputusan melalui musyawarah. Jadi selalu ketika akan mengambil keputusan itu harus musyawarah terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua menghargai pendapat orang lain ketika bermusyawarah masih ya. Kemudian yang ketiga menerima keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak cukup kita bisa berpendapat saja dalam musyawarah, tapi harus juga menghargai pendapat orang lain dan menerima keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah. Nah, untuk kata kunci sila keempat ini Bulana cantumkan hanya 2 saja, pokoknya berkaitan dengan musyawarah ataupun pendapat gitu ya. Silakan nanti kalian ingat-ingat kembali. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila kelima ini yaitu nilai keadilan sosial. Nah, dan untuk wujud pengamalannya yang pertama, pandai membagi waktu untuk belajar, waktu untuk main, ataupun waktu untuk membantu orang tua. Nah, kemudian wujud pengamalan yang kedua adalah bersikap hemat dan mau bekerja keras sesuai dengan kemampuan. Nah, dan yang terakhir, Bulana kasih contoh meningkatkan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nah, itu contoh wujud pengamalan sila kelima. Dan untuk kata kuncinya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalian sudah mengerti kan apa itu hak dan apa kewajiban? Nah, jadi silakan nanti kalian analisis saja jika ada yang meminta atau ada soal yang harus kalian isi tentang wujud pengamalan kelima sila ini ya. Gitu, kelima sila ini dari sila pertama sampai sila kelima. Insya Allah Bulana rasa kalian sudah bisa membedakannya dan silahkan untuk banyak berlatih saja. Insya Allah lambat laun, lama kelamaan juga kalian akan menguasainya. Itu mungkin pemaparan materi dari Ibu. Silahkan kalian pelajari ya. Terima kasih. Alhamdulillah, Ibu sudah memaparkan penjelasan berikut tips untuk lebih memahami nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dan wujud pengamalannya ya. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa dimengerti oleh kalian. Baik, sekarang kerjakan evaluasi yang ada pada link berikut. Jawab dengan tepat ya. Terima kasih. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.